Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda, kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, di Bincang Kampus kali ini kita akan memperbincangkan terkait bagaimana program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga manfaat program MBKM untuk studi mahasiswa. Untuk itu kita sudah hadirkan di studio bersama kita narasumber kita untuk membahas tema tersebut hari ini, Dr. Hairudin, Ketua MBKM dari Universitas Negeri Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Siang, Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat walafiat. Baik, dan juga tentunya kesibukannya hingga hari ini masih terus mengurusi MBKM dan juga memberikan semangat begitu kepada mahasiswa untuk ikut MBKM dan memberikan bimbingan tentunya Pak untuk mahasiswa. Nah, sebelum jauh kita melangkah untuk membahas terkait MBKM ini, mungkin kita atau Tribuners juga ingin tahu apa sebenarnya program MBKM, kemudian landasan hukumnya seperti apa Pak? Karena mungkin banyak mahasiswa yang mungkin sedang menonton masih kurang tahu begitu tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya dari UNM juga. Boleh mungkin Pak dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, paling tidak kebijakan terkait dengan program ini ada 4. Yang pertama adalah pembukaan program studi, kemudian yang kedua adalah sistem akreditasi di perguruan tinggi, kemudian yang ketiga adalah perubahan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang keempat adalah hak mahasiswa 3 semester belajar di luar kampus. Nah, kebijakan yang terakhir ini terkait dengan studi mahasiswa, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di mana di dalamnya itu disebutkan bahwa mahasiswa itu memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi. 1 semester di dalam kampusnya sendiri, kemudian 2 semester di luar kampus. Nah, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa tentunya untuk memiliki pengalaman belajar di luar kampus. Dan 2 semester yang tadi yang saya katakan di luar kampus itu setara dengan 40 SKS. Jadi setiap semesternya itu mereka bisa dimaksimalkan rekognisinya sampai 20 SKS. Sehingga dengan demikian mahasiswa itu bisa memiliki kesempatan dan berhak untuk mengikuti itu. Tetapi di pihak perguruan tinggi itu berkewajiban memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagaimana prosesnya di dalam mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka MBKM, yaitu pertama adalah mahasiswa boleh mengikuti yang namanya pertama adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Artinya mahasiswa, misalnya mahasiswa Universitas Negeri Makassar terdaftar sebagai mahasiswa, tetapi bisa belajar di mana saja di perguruan tinggi di Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengambil SKS 20 di perguruan tinggi tujuan. Yang kedua adalah bentuk kegiatan pembelajaran magang. Kemudian yang ketiga adalah studi independen. Kemudian yang keempat adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang kelima adalah kegiatan kewirausahaan. Kemudian yang keenam adalah proyek kemanusiaan, kemudian yang ketujuh adalah KKN tematik, dan yang kedelapan adalah BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran, riset atau penelitian. Jadi bentuk kegiatan pembelajaran inilah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang direkognisi oleh pihak kampus. Jadi seperti di Universitas Negeri Makassar, di setiap program studi ada yang dinamakan dengan Komite Penilai Akademik Program Studi. Nah, inilah yang bertugas untuk
merekognisi dan memverifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus terkait dengan tentu relevansinya dengan capaian pembelajaran mata kuliah di struktur kurikulum masing-masing program studi. Baik, jadi Iya. ada banyak sekali kegiatan begitu yang bisa dipilih dan juga banyak lokasi atau perguruan tinggi atau tempat untuk bagaimana mahasiswa melaksanakan Merdeka Belajar begitu ya Pak. Oke, Tadi jadi sudah disebutkan ya. beberapa, mungkin ada penjelasan lain mungkin Pak? Oke, jadi 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini ada skema fleksib kementerian. Jadi seperti pertukaran mahasiswa yang memang bisa diikuti oleh semua mahasiswa di Indonesia. Magang dan studi independen juga seperti itu. Itu ada fleksib kementerian. Tetapi khusus di Universitas Negeri Makassar juga ada skema mandiri yang diinisiasi oleh Universitas Negeri Makassar untuk melakukan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Mengapa ini menjadi bentuk kegiatan pembelajaran? Oleh karena saat ini menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, definisi SKS tidak lagi merupakan jam belajar. Betul. Tetapi definisi SKS ini adalah merupakan jam kegiatan. Jadi satu SKS itu setara dengan 2.720 menit atau 45 jam. Artinya dari segi durasi waktu untuk merekognisi mahasiswa kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus itu adalah untuk sampai di 20 SKS maka dia harus memiliki beban kegiatan minimal 900 jam. Jadi inilah mengapa, karena belajar di luar kampus itu ada 2 hal secara garis besar. Yang pertama adalah perguruan tinggi dan yang kedua adalah non perguruan tinggi. Jadi mereka melakukan magang, mereka melakukan studi independen itu di dunia usaha dan dunia industri. Baik, jadi beragam kegiatan ini nantinya akan disediakan begitu untuk melatih bagaimana kemudian bukan hanya mahasiswa ini bisa belajar begitu ya Pak, tetapi mengetahui dunia kerja nantinya seperti apa. Betul, dan juga kita pengen tahu nih Pak, atau Tribuners di rumah juga ingin tahu bahwa sebelum mungkin mengikuti program MBKM pastinya ada syarat-syarat mungkin atau ada seleksi atau seperti apa Pak bagi mahasiswa untuk ikut MBKM, apakah harus semester segini, semester berapa baru boleh, mungkin Pak silakan. Oke, jadi khusus di Universitas Negeri Makassar tentu mereferensi dengan panduan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama dilihat dari segi IPK. Betul. IPK itu minimal 3,0. Kemudian selain daripada itu juga dari masa studi atau semester yang dilewati oleh mahasiswa, yaitu minimal semester 5. Jadi memang di program MBKM ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, kemudian kompetensi, kepercayaan diri, dan kepekaan sosial. Dengan demikian mahasiswa memiliki banyak pengalaman yang bukan hanya di dalam kampus mereka, tetapi mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman di luar kampus di mana mahasiswa itu berasal dari kampus itu sendiri. Baik, jadi harus semester 5 dulu ya Pak, baru boleh ikut, dan juga itu artinya sudah cukup untuk belajar di kampus sendiri. Nah semester 5 dan selanjutnya mungkin boleh mencoba untuk belajar di tempat lain, di kampus lain ataupun di industri begitu ya betul. Pak. Baik, nah ini kita sudah memperbincangkan terkait bagaimana dan apa saja yang akan dilaksanakan nantinya di MBKM, kemudian manfaatnya nih Pak. Mungkin Tribuners ingin tahu apa manfaat dari MBKM ini bagi mahasiswa tentunya, dan juga untuk studi mahasiswa untuk seperti apa? Baik, yang pertama saya sudah ungkapkan tadi bahwa manfaat Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa adalah mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk memiliki kepercayaan diri serta kepekaan sosial. Selain daripada itu adalah hal ini dapat mempersingkat masa studi mahasiswa. Jadi mempersingkat masa studi mahasiswa karena mereka memiliki pengalaman-pengalaman belajar di luar kampus yang bisa direkognisi, tentu juga dengan memperhatikan jaminan mutu
dengan relevansi antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome-nya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa juga itu bisa mempersingkat masa tunggu mendapatkan pekerjaan. Karena contohnya terkadang mereka melakukan magang dan atau studi independen. Setelah mereka melakukan magang, mereka biasanya direkrut oleh dunia usaha dan dunia industri. Itu mempercepat dan mempersingkat masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu ada beragam manfaat Iya. rupanya yang dapat didapatkan dari program MBKM sendiri. Mungkin juga Pak, karena saya juga sudah pernah melalui masa kuliah begitu, Iya, dan betul. semester 5 ke atas itu sudah harus memikirkan judul skripsi. Iya. Apakah dari program MBKM ini juga mahasiswa bisa rupanya nanti merancang judul skripsinya atau skripsinya dari pengalaman mengikuti Merdeka Belajar? Saya kira itu sangat memungkinkan. Bahkan misalnya mahasiswa mengikuti, khususnya bagi mahasiswa kependidikan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, bisa saja dia sambil melakukan dan mengikuti asistensi mengajar di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah, juga mereka bisa melakukan riset atau penelitian-penelitian, sehingga ini bisa menjadi bagian untuk tugas akhir mahasiswa. Tetapi khusus di Universitas Negeri Makassar tetap ada prosedur-prosedur yang mereka harus lewati, tetapi di saat yang bersamaan mereka bisa melakukan riset atau penelitian di mana mahasiswa itu mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, perlu juga saya tambahkan bahwa kalau selama ini KKN itu hanya 2 bulan, tetapi di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bukan hanya 2 bulan, tetapi mereka berlangsung selama 1 semester. Jadi mereka berada di misalnya di desa, maka dia harus belajar dan melakukan KKN selama 1 semester. Itu artinya bahwa durasi waktu untuk merekognisi tadi itu 20 SKS itu bisa memenuhi. Jadi tidak lagi seperti dulu yang KKN hanya 2 bulan, ya memang berfungsi sebagai mata kuliah. Tetapi kalau KKN itu bisa, KKN tematik itu bisa direkognisi ke beberapa mata kuliah, itu artinya KKN itu tidak berfungsi sebagai mata kuliah, tetapi KKN itu berfungsi sebagai bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi punya waktu lebih banyak begitu, Iya. dan juga bisa lebih memaksimalkan program-program, misalnya ada beberapa program kerja di KKN yang juga kalau mungkin sebulan 2 bulan kurang maksimal begitu Pak pelaksanaannya. Tapi kalau 1 semester mereka juga bisa lebih dekat dengan masyarakat, kemudian menemukan masalah dan sampai menemukan solusi begitu masyarakat ketika melakukan KKN selama 1 semester itu. Jadi khususnya di Universitas Negeri Makassar, sebelum mereka mengikuti KKN tematik, ada rancangan yang harus mereka lakukan, mereka susun dari pihak program studi. Rancangan itu adalah memang sudah jelas kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di desa nantinya sebagai KKN tematik, ada temanya, maka itulah yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan mahasiswa di lokasi. Tentu di dalam usulan itu sudah jelas kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa selama mereka melakukan KKN tematik, dan sudah jelas durasi waktu yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh pihak program studi. Jadi jaminan mutunya ada. Ya. Nah, mungkin setelah mahasiswa mengikuti program MBKM, baik itu magang, KKN atau pertukaran mungkin ke berbagai kampus di Indonesia, bentuk pelaporannya Pak seperti apa? Atau pertanggungjawabannya mahasiswa ini? Karena jangan sampai ikut-ikut saja nih, tapi di akhir tidak bisa tahu apa yang sudah didapatkan, manfaat apa yang sudah dirasakan. Mungkin bentuk pelaporannya seperti apa Pak? Baik, kalau di Universitas Negeri Makassar ada namanya Sistem Informasi Manajemen Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi semua aktivitas mahasiswa mulai dari registrasi,
wajib hukumnya mahasiswa masuk di Sistem Informasi Manajemen MBKM Universitas Negeri Makassar. Jadi mulai dari awal. Kemudian pada saat mereka berada di lokasi tetap dipantau oleh dosen PPL. Dan semua kegiatan mahasiswa harus mengisi logbook di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar. Logbook inilah akan menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah betul memang mencapai kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang ada di struktur kurikulum masing-masing program studi. Jadi di SIM kami, di Sistem Informasi Manajemen MBKM Universitas Negeri Makassar, memang sudah terpantau di situ bahwa di sistem itu sudah tertulis bahwa Anda belum memenuhi 20 SKS dari segi durasi waktu. Inilah menjadi referensi bagi Komite Penilai Akademik Program Studi di Universitas Negeri Makassar untuk melakukan rekognisi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan semuanya juga sudah serba digital ya Pak? Serba digital, jadi mahasiswa itu mereka mengisi di logbook. Jadi di Universitas Negeri Makassar itu baik melalui flagship kementerian maupun skema mandiri yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar sendiri, semua mahasiswa harus meregistrasi di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar. Sehingga bisa kita, satu, data bisa kita peroleh dengan akurat. Yang kedua adalah jaminan mutu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bisa kita percaya. Dan bukan hanya narasi tetapi bukti dokumen-dokumen yang harus mereka submit di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar. Dan juga hadirnya SIM MBKM ini Pak, kalau kami dulu kan mahasiswa yang zaman dulu nih, laporan setelah KKN, setelah magang itu nanti di akhir setelah semuanya selesai, dan itu ya rawan untuk direkayasa begitu Pak. Tapi kalau dengan adanya sistem ini setiap hari mengisi logbook, mungkin setiap hari dapat terpantau begitu apa saja yang mereka lakukan. Betul, jadi bukan hanya terpantau tetapi kualitas kegiatannya akan terlihat di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar, karena rekognisi bagi KPAP di program studi di UNM itu bergantung pada narasi atau deskripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dan tentu dengan mengisi logbook yang ada di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar. Baik, dan juga ini tentunya menjadi kemudahan begitu bagi para mahasiswa dan juga dosen untuk saling memantau dan berinteraksi begitu. Betul, ya, Pak, karena mereka dipantau masing-masing dosen DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi setiap mahasiswanya akan kelihatan, akan dilihat oleh DPL, kemudian juga nanti setelah itu tidak berhenti di DPL, diverifikasi lagi oleh Komite Penilai Akademik Prodi di program studi masing-masing. Artinya mahasiswa dilepas keluar tapi tidak dilepas begitu saja gitu ya Pak. Tetap jadi merdeka belajar itu kan bukan berarti bahwa mahasiswa itu merdeka sekali. Tapi ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu Universitas Negeri Makassar di awal program MBKM yang diluncurkan oleh kementerian adalah yang pertama dilakukan bagaimana merevitalisasi struktur kurikulum yang ada di masing-masing program studi. Kemudian setelah itu universitas membuat petunjuk teknis 8 bentuk kegiatan pembelajaran sehingga tidak menimbulkan multitafsir di dalam proses pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Juga kita tahu nih Pak, ketika mahasiswa ini mengikuti program MBKM, tentunya mereka akan harus begitu keluar dari daerah mungkin atau pergi ke suatu tempat, dan itu tentunya butuh biaya. Saya sempat baca di beberapa laman atau situs Kementerian Pendidikan juga terkait bantuan biaya untuk MBKM. Kalau MBKM di UNM sendiri bantuan biayanya seperti apa? Apakah bantuan untuk biaya hidup dan juga ada potongan UKT mungkin SPP atau seperti apa Pak? Oke, jadi terkait kalau di skema flagship kementerian kan memang ada pos anggaran terkait dengan mahasiswa yang mengikuti flagship kementerian. Jadi termasuk UKT mahasiswa. Dan khusus Universitas Negeri Makassar
Saya kira itu sudah dirancang sedemikian rupa di dalam hal pelaksanaan, tentu termasuk anggaran-anggarannya. Jadi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ia merupakan skema mandiri oleh Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi artinya skemanya juga tetap ada skema mandiri begitu Ya, dari ada skema mandiri. Ini tujuannya adalah agar memang ada sustainability Betul, program, ada betul. keberlanjutan program yang diluncurkan oleh pihak kementerian. Baik. Sehingga Universitas Negeri Makassar bukan hanya fleksi kementerian yang diikuti, tetapi juga skema mandiri yang dipersiapkan dari segi infrastruktur, terutama infrastruktur IT. Baik. Dan ini tentunya menjadi satu kebanggaan juga ya Pak bagi Universitas Negeri Makassar, karena sampai saat ini pasti saya yakin banyak sekali mahasiswa yang ikut program MBKM dan sudah merasakan bagaimana manfaatnya, dan juga pasti mengetahui belajar di UNM seperti ini, di tempat lain seperti ini, mungkin mereka akan bisa membandingkan begitu dan membawa apa yang baik mungkin dia dapatkan dari kampus lain atau tempatnya belajar kembali ke kampus, dan juga tentunya untuk kemajuan kampus juga ya Pak. Dan juga untuk kepentingan diri sendiri juga bisa begitu. Ada yang bisa sudah kerja, ada yang sudah direkrut sama perusahaan, bahkan ada yang sudah bisa membuat penelitian seperti itu ya Pak. Baik. Ya. Kalau animo mahasiswa di Universitas Negeri Makassar memang sangat tinggi, terutama contoh ya BKP asistensi mengajar, atau di fleksi kementerian dinamakan kampus mengajar. Betul. Kampus mengajar 5 yang baru-baru ini kami di Universitas Negeri Makassar sejumlah 1068 yang dinyatakan lolos ya, di pihak kementerian. Sehingga ini artinya mahasiswa di Universitas Negeri Makassar untuk mengikuti MBKM itu adalah sangat antusias. Baik. Yang kedua adalah karena kami mengembangkan infrastruktur IT-nya, sudah ada 10 perguruan tinggi yang melakukan benchmarking di Universitas Negeri Makassar terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena itu tadi jadi dilengkapi dengan IT yang memang betul-betul menjamin bahwa mahasiswa itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh sebelumnya. Jadi memang untuk bagaimana mengontrol kegiatan mahasiswa ini agar terjadi relevansi antara kegiatan dengan learning outcome mata kuliah di masing-masing program studi. Baik, jadi proses pemantauannya memang cukup ini ya Pak, cukup ketat juga. Katanya merdeka belajar tapi jangan terlalu merdeka gitu betul. Ya. Baik. Dan juga Pak, kita tahu bahwa mahasiswa UNM pasti sudah banyak yang belajar keluar ke kampus lain, ke tempat-tempat bekerja, mungkin mereka sudah banyak belajar. Nah, kalau dari UNM sendiri Pak, kita pengen tahu, pasti UNM juga menerima mahasiswa dari kampus lain mungkin untuk belajar di UNM. Mungkin fasilitas yang disediakan UNM atau penyambutan UNM untuk mahasiswa dari kampus lain seperti apa Pak? Saya kira sangat luar biasa. Jadi mulai dari bandara sampai pada penginapan itu kita fasilitasi. Termasuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran di Universitas Negeri Makassar itu menggunakan salah satu dari learning management system yang kita gunakan bernama SAMOKE di Universitas Negeri Makassar untuk melakukan proses perkuliahan secara daring. Dan termasuk juga di SIM MBKM tadi, semua mahasiswa inbound, mahasiswa yang dari luar itu juga harus terdaftar di SIM MBKM Universitas Negeri Makassar. Sehingga ini juga terpantau, dan begitu selesai proses pembelajaran, mahasiswa langsung bisa di print out kartu atau nilai yang telah diperoleh mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Jadi sistem itu bukan hanya untuk mahasiswa UNM itu sendiri, tetapi juga kita mempersiapkan fasilitas dari mahasiswa universitas dari tempat lain atau biasa disebut dengan mahasiswa inbound. Jadi itu sudah disiapkan oleh Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi artinya prosesnya
cukup lengkap begitu ya Pak, dari Iya. bandara, dari Dari pesawat, ya pokoknya udah turun dari pesawat sampai di penginapan sampai dia pulang, sampai naik pesawat kita dikawal. tetap dikawal seperti. Jadi hanya satu yang tidak bisa dikawal, nyawanya. Waduh, bukan tanggung jawab Bapak ya. Tapi bagaimana Tapi kan memberikan keamanan, ya, mungkin kenyamanan. tapi kan mahasiswa PMM ini kan ada persyaratan-persyaratan khusus seperti jaminan kesehatan Iya, mereka betul. harus penuhi, sehingga ini bukan menjadi halangan untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan MBKM khususnya pertukaran mahasiswa merdeka. Baik. Dan perlu kami sampaikan Mbak Ilu ya, Iya. bahwa dengan program pertukaran mahasiswa merdeka, universitas memperoleh penghargaan Betul. dari kementerian, yaitu sebagai pengirim terbanyak mahasiswa ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan termasuk pengelola modul Nusantara terbanyak di Indonesia. Sehingga Universitas Negeri Makassar tertarik dengan program MBKM ini telah memperoleh 2 penghargaan dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, ini rupanya menjadi bukti begitu ya Pak, bahwa program MBKM di UNM sendiri sudah sangat begitu baik dan kompleks juga untuk penataannya dan juga bagaimana pembimbingannya kepada seluruh mahasiswa dan juga kepada mungkin di Tribuners ada mahasiswa dari kampus lain begitu Pak yang sedang menonton dan juga lagi merancang nih ingin ikut MBKM di mana, mungkin di UNM boleh dicoba kali ya Pak. Iya. Dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana pengawalannya dari bandara sampai ke penginapan gitu, dan juga bagaimana proses kembali. betul sampai nantinya kembali ke tempat kampus asalnya begitu atau Iya. daerah asalnya. Dan juga terkait program MBKM ini tentunya akan ada sertifikasi nantinya Pak. Mungkin dari UNM sendiri melihat sertifikasi MBKM sendiri seperti apa Pak, atau memberikan sertifikasi itu apa saja manfaatnya, mungkin dapat dijadikan, kalau kita kan mencari kerja pasti butuh sertifikasi seperti itu Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak. Jadi sertifikasi atau mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu adalah di mana mahasiswa itu diberikan sebagai kompetensi tambahan yang dimiliki selain yang ada di transkrip nilai. Sehingga ini juga menjadi salah satu referensi untuk sampai dan mempercepat mendapatkan pekerjaan. Jadi saat ini universitas itu tidak hanya mengeluarkan ijazah dan transkrip nilai, tetapi juga sebuah perguruan tinggi juga harus mengeluarkan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Dan ini merupakan dan memberikan deskripsi kepada alumni nantinya bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang seperti yang tertuang di dalam surat keterangan pendamping ijazah. Betul, artinya di sini mungkin ada Tribuners yang sudah berpengalaman mencari kerja setelah baru jadi fresh graduate nih Pak. Pastinya kan bingung, di CV-nya ini akan diisi apa ya? Pengalamannya seperti apa? Dan juga perusahaan-perusahaan pasti mencari banyaknya loker, kita lihat bahwa punya pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, mungkin apa yang akan kita sampaikan ketika interview? Mungkin dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mungkin bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan juga tadi sudah ada surat pendamping ijazah begitu, karena biasa kalau lulus kita hanya terima ijazah dan transkrip, itu pun kadang tidak terlalu dinilai begitu Pak sama perusahaan, apalagi kalau sekarang sudah ada MBKM, sertifikasinya itu bisa jadi nilai plus begitu. Nah, itulah sebenarnya salah satu manfaat MBKM ini dari segi yang banyak manfaat. Baik. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa mahasiswa itu terkadang mengikuti magang atau studi independen di dunia usaha dan dunia industri, biasanya mereka sangat mudah untuk kembali bekerja di tempat tersebut. Mengapa? Karena biasanya perusahaan yang paling besar cost-nya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, dengan adanya magang dan studi independen atau ke BKP lainnya di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini juga sebenarnya bisa membantu pihak dunia usaha dan dunia industri. Betul. Jadi bukan hanya keuntungan bagi mahasiswa, tetapi juga keuntungan bagi perusahaan-perusahaan atau
dunia usaha dan Betul. dunia industri. Baik, simbiosis gitu Iya. ya Pak, saling menguntungkan. Dan, Mahasiswa juga dapat ilmunya, betul. perusahaan juga dapat tidak perlu lagi merekrut orang baru begitu, Betul. karena sudah melihat dari mahasiswa magang mungkin mereka punya Iya. kompetensi yang bisa kita rekrut, kenapa tidak begitu ya Pak? Baik. Jadi bukan hanya transfer knowledge saja yang diperoleh mahasiswa, tetapi ada kolaborasi, ada networking yang mereka bisa peroleh pada saat mereka mengikuti magang, mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Mereka akan belajar tentang bagaimana beradaptasi dengan situasi yang baru. Betul. Kan itu merupakan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi artinya pengasahan soft skill juga. Iya, betul. Makanya di Universitas Negeri Makassar itu ada mata kuliah Freeform. Freeform itu arahnya pada soft skill, termasuk komunikasi, kemudian bagaimana berkolaborasi di dalam melaksanakan magang, melaksanakan pertukaran mahasiswa, melaksanakan KKN tematik. Baik, Pak. Mungkin untuk terakhir Pak, ini mungkin ada Tribuners sebagai mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu begitu Pak untuk ikut MBKM, boleh mungkin disampaikan ajakannya dan juga semangatnya untuk para mahasiswa untuk ikut program MBKM dan rasakan berbagai manfaatnya begitu ya Pak, boleh mungkin. Oke, baik untuk seluruh mahasiswa, kami mengajak untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh, termasuk mempersingkat masa studi kalian. Kemudian yang kedua adalah juga membangun kerjasama, membangun networking dengan dunia usaha dan dunia kerja. Dengan demikian mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan cepat dan mempersingkat masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan setelah menjadi sarjana. Saya kira seperti itu. Baik. Mbak Niluh. Baik, jadi artinya Tribuners yang sebagai mahasiswa nih yang sebentar lagi boleh mengikuti MBKM, jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya ikut saja MBKM karena banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa. Dan juga kalau Tribuners sebagai mahasiswa di luar kampus UNM mungkin ingin ikut program MBKM ke UNM, Bapak siap menerima ya Pak? Siap, betul sekali. Dan juga akan dijemput sampai diantar nanti pulangnya lagi. UNM itu terbuka untuk siapa saja. Baik Pak, dan semoga apalagi kalau mau belajar di Universitas Negeri Makassar. Betul sekali, dan semoga kedepannya makin banyak lagi mahasiswa yang ikut MBKM, kemudian makin banyak mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga setelah mengikuti MBKM ini mereka menjadi orang yang diserap banyak di lapangan pekerjaan begitu ya Pak untuk program MBKM Paling ini. tidak ada 4 keterampilan. Satu, kolaborasi, kemudian memiliki komunikasi yang bagus, berpikir kritis dan kreatif. Baik. Dan keempat itu adalah keterampilan masa depan untuk menjadi orang yang sukses. Betul Pak, dan semoga 4 keterampilan itu benar-benar akan didapatkan dan dirasakan melalui MBKM. MBKM, betul sekali Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini Pak. Semoga kedepannya UNM juga siap untuk lebih banyak lagi menerima mahasiswa MBKM dan juga siap mengirimkan mahasiswanya ke berbagai lokasi di Indonesia untuk ikut MBKM. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah setia menyaksikan program kita pada siang hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.